Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Allah yaghfiru dzunub wa yasturul aib wa yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral baghin wa syarral baghin wa syarral hasidin wa syarral mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alna wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi wa 'alatuhu wal 'afiyah 'ala ma nawa salafuna salihun 'ala ma nawayna bi hadhihi al jalsah على ما نوى شيخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب على ما نوى سيد الوالد أبو يزيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في دارين آمين. الحمد لله نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahajaku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dengan rahmatnya dan mudah-mudahan selalu ditunjukinya jalan-jalan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seterusnya pelajaran kita sujudus sahwi. Habis sudah masalah sunnah ab'ad, sunnah hayat, makruh salat. Sebaliknya seterusnya sujudus sahwi, karena ini berhubungan dengan sunnah salat. Di antaranya yang menyebabkan sujud sahwi adalah ketinggalan sunnah ab'ad. Ini mohon maaf, nih adegan jangan ditiru. Ini adegan jangan ditiru. Ini kitab diandaki apapun kecuali yang lebih hebat dari ini hanya boleh. Dan ini sudah disampaikan di sebagian tempat. Di antara adab kita lawan ilmu yaitu memuliakan ilmu. Maksudnya adab seseorang yang mencari ilmu adalah memuliakan ilmu. Ta'zimul ilmi wa ahlihi, itu adab. Di antara kewajiban para penuntut ilmu adalah ta'zimul ilmi, memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Ahli ilmu adalah orang yang mana orang tersebut menyampaikan ilmu kepada kita. Gara-gara orang tersebut kita mendapat ilmu. Paham ya? Jadi berarti guru-guru kita, walaupun guru-gurunya hanya sebatas melajari alif ba ta, itu pun jasanya ganal. Itu pun sebab kita mendapatkan ilmu. Jadi wajib kita menghormati mereka. Menghormati, memuliakan, bukan berarti memberi duit, kada. Jangan maulah sedih sakit hati, itu paling kada. Nah, diantaranya lagi ta'zimul ilmi, memuliakan ilmu. Diantaranya yaitu menghormati kitab. Dengan sebab kitab ini kita mendapatkan ilmu. Dan adab dengan kitab diantaranya jangan mengandap apapun di atas kitab tersebut kecuali barang yang lebih mulia daripada kitab tersebut. Contoh,
Ini kitab fikih. Kalau ada Al-Quran dianggap di atas kitab fikih, ada apa-apa? Karena Al-Quran lebih mulia daripada kitab ini. Tapi kalau di atasnya ini hanya tasbih kada mulia. Tasbih ini kayu aja. Apalagi dianggap di WC gitu, kada apa tasbih lah. Dari bahasa tuh. Lalu selain tasbih apa lagi? Pulpen, kopiah, rokok, gudang jati misal dianggap di. Ini para santri jangan nang merasa santri itu orang yang mencari ilmu agama. Bahasa ulama sufinya salik, jamaknya suluk. Orang yang hendak mencari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hendak usul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dinamakan salik. Jadi salik orang yang menuntut ilmu kada pantas kada memuliakan ilmu. Di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Buku yang isinya ilmu syariat, dengan buku ini kita dapat ilmu yang manfaat. Berarti dia ini hebat berarti. Jangan diandaki apapun di atasnya kecuali yang lebih hebat daripadanya. Amelah. Contohnya Al-Quran atau kitab-kitab hadis atau kitab-kitab tauhid, silakan. Yaqutun Nafis fi madhhab Ibnu Idris, ini kitab fikih. Diandaki misal di atasnya Fathul Bari, itu kitab hadisnya Nabi dan syarahnya, maka boleh. Karena Fathul Bari itu hadis-hadis Nabi. Kalau ini kalam-kalam ulama, jadi derajatnya lebih hebat Fathul Bari. Di atas Fathul Bari boleh diandaki tafsir Jalalain misal, karena itu tafsir mengupas seputar Al-Quran. Nah, di atas tafsir ada lagi kena Al-Quran full, ada baca tafsiran Quran 30 juz. Itu tahapan urutan-urutan bila hendak melapisi kitab. Nah, salah satu contohnya nang kada baik, kurang bagus dalam artian kurang beradab, dan ini jangan ditiru ma'andaki tasbih di kitab. Nih makanya ini nih. Masalahnya bila kada ulun andaki ini terbuka-buka. Ya, gara-gara kipas. Ini lihat deh kena terbuka kena. Apalagi begitu menyala kayaknya. Jadi buyar kayaknya, fokus kita hilang, akhirnya buka kan, buka balik pulang kayaknya. Jadi bahan hilang, fokus konsentrasi kurang, jadi mau kada mau buka pulang. Kalau membaca kitab pulang pertama dari kayak itu. Jadi mohon maaf nih, kayak ini jangan ditiru. Ini hanya sebatas apa adanya, sesuatu yang mau kada mau. Masa ulun ikuti sampai akhir kan ada kan? Alhamdulillah. Terusnya sujud sahwi. Kita bahas seputar sujud sahwi supaya kita paham. Sujud sahwi sajadatani. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud. 2 kali sujud. Apabila qubailas salami, sesaat sebelum salam. Bila kalimatnya qablu itu sebelum. Tapi kalau qubail itu tasghir daripada qablun, berarti masanya itu kada jauh. Mata jita, kapan engkau datang? Qablal asri, sebelum asar. Sebelum asar tuh bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 1. Sebelum asar kan? Qablal asri, pakai kalimatnya qablu. Tapi kalau ditasghir menurut ilmu bahasa Arab, qubailun maknanya litagrifil masafah, untuk menghampirkan zaman dan masa. Jadi orang nang harap berbahasa Arab, misal ditakuni oleh orang, mata jika, kapan? Apabila kamu tadi datang, sedikit lagi asar nih. Jawabannya jangan qablal asri, qubailal asr. Qubail, fu'ail wazannya. Itu hanya bahasa.
Kan? Jadi di sini ketahuan sudah terdeteksi apabila sujud 2 kali qubailal asri, sesaat sebelum salam, sedikit lagi salam, hanya sujud 2 kali. Innaka hamidun majid atau fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam, lalu sujud 2 kali salam. 2 kali sujud. Itulah bukan imbah sembahyangnya ada, walaupun ada riwayat kita kada pakai itu. Yusannani, sujud sahwi itu disunnahkan li ahadi arba'ati asya, bagi salah satu 4 perkara yang akan kita sebutkan. Jadi 4 perkara inilah yang menyebabkan seseorang harus sujud sahwi. Harus paham nih, jangan sujud sahwi sembarangan. Kalau ingat sujud, udah ingat sujud, jangan. Apa dulu sebabnya? Ya, garis besarnya tuh bahasanya yang nyaman. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Bila tergawi salah satu dari yang 4 ini, disunnahkan sujud sahwi. Sebuting dari yang 4 ini, bila tergawi maka sunnah sujud sahwi. Yang pertama sebabnya tarki ba'dhin min ab'adus shalah au ba'dhihi walau harfan. Sebab yang pertama orang disunnahkan sujud sahwi adalah inya kada tagawi atau meninggalkan sunnah ab'ad. Bila kada tagawi, baik sengaja atau kada, sunnah ab'ad ditinggalkannya, sengaja atau kada meninggalkan, walaupun sahuruf, maka disunnahkan baginya sujud sahwi. Sunnah ab'ad sudah kita bahas semalam. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad diantaranya nang rancak tagawi kunut. Kada ingat membaca kunut, langsung dahi kena lantai sujud, jangan bergulik lagi karena sudah talabus bil farad, dia sudah melakukan nang wajib, kada boleh lagi bergulik ke atas. Kalau sudah dahi ini nempel ke lantai, berarti ini sudah dihukumi sujud, jangan bergulik lagi kunut karena itu membatalkan sholat. Sudah hanya menggawi nang sunnah, sudah hanya pindah ke rukun yang berikutnya, jangan membuliki sunnah. Sunnah kalau ditinggal ya ada apa-apa yang dibuliki karena kita sudah mengerjakan yang wajib. Ya contoh tadi sujud sahwi, kunut kan bisa kan, kita kada ingat kunut kan, apa tuh Senin subuh, bina'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Atau nang panjang baca silahkan, selama itu warid dari Nabi. Lalunya mestinya kunut, lalunya kada berkunut, langsung sujud Allahu akbar, dahinya dah kena lantai, berarti ini sudah melaksanakan rukun berikutnya, kada boleh lagi berbulik kunut walaupun ini sudah ingat rahat sujud. Berarti hukumnya inya meninggalkan sunnah ab'ad, berarti sebelum inya salam disunnahkan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad ketika ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Atau tahiyat awal itu sujud sahwi juga bila tertinggal. Apalagi as-shalah 'ala nabi fit tasyahhudil awal wal julus fit tasyahhudil awal, duduk tasyahud awal, tahiyat awal, as-shalah 'ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu ada lagi kena as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir, salawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir, itu sunnah ab'ad. Atau salawat untuk Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk
sahabat Nabi di dalam qunut. Itu kan kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, itu untuk Nabi Muhammad, wa ala alihi untuk keluarga Nabi, wa sahbihi keluarga sahabat Nabi, wa baraka wa sallam. Itu hukumnya sunnah juga. Ini yang baca qunut tapi salawat gasan keluarga Nabi tertinggal, tetap disunnahkan sujud sahwi karena meninggalkan sebagian sunnah ab'ad walaupun satu huruf. Yang baca tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Langsungnya berdiri, Rasulullahnya tinggal. Maka tinggal itu berarti kada sahuruf lagi itu, satu kalimat, dua kalimat malah. Sunnah tetap sujud sahwi. Paham aja lah. Intinya yang pertama, orang disunnahkan sujud sahwi ketika ingin meninggalkan sunnah ab'ad. Yang pertama. Yang kedua, wa fi'li ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Sebab kedua daripada sujud sahwi adalah memperbuat sesuatu yang apabila dikerjakan dengan sengaja hukumnya batal. Apakah di dalam sembahyang bila inya tagawing itu sengaja hukumnya batal, tapi digawinya kada sengaja. Contoh inya naik rakaat kelima sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur berapa rakaat? 4. Kalau nya naik rakaat menambahi rakaat jadi 5 rakaat sengaja, boleh kada? Kada boleh. Kada boleh kan? Nah, sholat zuhur, asar, isya itu hanya 4 rakaat. Entah kenapa ini berpikiran layau, sembahyangnya mahayal, lalu naik ke rakaat kelima dengan posisinya nih kada ingat. Kalau kada ingat, kada apa-apa. Nah, turun pulang, astagfirullahaladzim dalam hatinya. Aku naik, lalu nya turun bahasa tasyahud akhir sebelum salam ingin sujud sahwi. Kenapa? Menggawi sesuatu yang apabila sesuatu itu digawi dengan sengaja batal. Atau contohnya lagi kal aklil qalil, seperti makan yang sedikit. So kalian yang ambil makan tapi sedikit saja, kesulitan daging rendang misalnya, atau ada biji nasi separuh, nasi itu sebiji panggal 4, nang itu ada di gigi. Ini kada ingat lalu tuh tetangguk mbah tetangguk, lalu ingat nih, oh aku lagi sembahyang, kenapa malah menaguk biji nasi? Amun sengaja batal, tapi karena kada sengaja maka kada apa-apa. Nah, tetap, dan itulah yang menjadi orang sunnah sujud sahwi. Pahamilah, itu maksud dari yang kedua, fi'li ma yubtilu amduh, menggawi sesuatu nang batal apabila sesuatu tadi digawi dengan sengaja. Wala yubtilu sahwuhu, dan kada batal ketika ia menggawi dalam keadaan lupa. Amun makannya banyak walaupun kada ingat batal. 2 bungkus nasi kuning sudah misal, kan kada mungkin masa sembahyang makan nasi kuning ya. Kacau sembahyangnya. Walaupun kada ingat tapi makannya banyak, batal hukumnya. Itu tadi contohnya yang nyaman, makan sedikit, maka hukumnya sunnah sujud sahwi. Yang ketiga, wa naqli ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi.
Sunnah juga sujud sahwi apabila seseorang memindah rukun qauli, rukun ucapan kepada bukan tempat yang semestinya rukun itu dibaca. Contoh nang nyaman rahat tahiyat awal nang dibacanya Fatihah, atau rahatnya berdiri nang dibacanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Suara itulah. Nyata-nyata tahiyat awal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Santai sembahyang ada ingat. Atau rahat naik udah rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Allahu Akbar jadi imam rakaat ketiga. Lalu ia naik rakaat ketiga. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Baca tasyahud akhir misal boleh. Nang biasanya itu mau baca Fatihah rahat tasyahud. Fatihah itu kan rukun qauli kan. Fatihah itu rukun qauli. Jangan dibaca kecuali rahat kita al-qiyam, rahat berdiri tegak. Atrukuk misal baca itu. Allahu Akbar. Orang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nya kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, berarti itu memindah. Lalu ingat astagfirullahaladzim. Kenapa makan baca Fatihah? Kenapa makan baca Fatihah? Nah, lalu dibacanya lagi rukun dibacanya lagi zikir waktu rukun. Nah, ketika ini tagawi nang kaya itu sunnah sujud sahwi ya, sebelum salam itu alasan nang ketiga kenapa orang harus sujud sahwi. Yang pertama tadi meninggalkan sunnah ab'ad. Itu yang pertama. Ingat, meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua menggawi sesuatu yang bila sengaja batal, bila kada sengaja kada apa-apa. Yang ketiga memindah rukun qauli kepada selain tempat yang semestinya dibaca rukun tersebut. Rukun qauli contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacanya rahat al-qiyam, rahatan berdiri. Jangan rahat sujud, jangan rahat tasyahud, jangan rahat rukuk, salah. Lalu ini ingat. Lalu sujud sahwi kena sebelum salam. Yang keempat sebabnya yang terakhir wa iqa'i ruknin fi'liyin mahtimaliz ziyadah. Dan dia melakukan rukun fi'li beserta inya ini dalam hatinya berprasangka ada kemungkinan inya labih. Ada kemungkinan inya labih. Inya ini tadi sujud. Inya ini tadi sujud. Rahat inya sujud. Inya ini ragu. Aku tadi ruku juga kan yang ada kayak ragu. Ruku kan tadi kada. Nah, lalu ini berdiri bahasa. Berdiri. Lalu ini ruku bahasa. Habis ruku, tidak sujud lagi. Kan ada kemungkinan lebih kan. Kalau inya tadi sudah ruku berarti kedua kali ruku. Kalau inya belum berarti nya kada apa-apa. Nah, itu disunahkan dua sujud sahwi. Pempe'le jadinya paham jakah pikiran nih. Nang paling rancak orang tagawi sujud sahwi itu ya menggawi sebab yang pertama yaitu meninggalkan sunnah abad. Dan sunnah abad itu sahuruf aja tertinggal sunnah sujud sahwi. Apalagi ada digawi lalu-lalu macam sembahyang subuh mangqadha ditinggalkan sengaja punon supaya ada terdeteksi kawan mangqadha. Lalu sujud sahwi kena sunnah. Kenapa? Inya meninggalkan punon. Nah, dirawat kawan kena ikam nih apa tadi sembahyang duha apa punut. Didiam halah
itu kawan lagi mengqadha sembahyang subuh, kunut ditinggalkannya demi menjaga cibiran, demi menjaga gibahan. Gibah itu dosa besar tuh. Bila hendak berkunut mengqadha di rumah aja. Bila tengah hari Jumat di sini enggak pulang mengqadha. Bilang apa? Itu berkunut. Abut kena orang di warung kopi kena itu di Pander, di warung makan itu di Pander, di pauduan itu di Pander, di mana-mana. Kamu lihat di ketiga, jadi masjid kamu jadi orang kopiah ya. Makanya berkunut nyata itu makan subuh ya. Orang menggibahinya aja gara-gara kelakuannya seorang. Selama kau berhindar. Gara-gara kita orang gibah haram hukumnya. Nah, lalu lebih baik ada usaha mengqadha di masjid, mengqadhanya di rumah, menghendak berkunut. Di masjid ada usaha baku kunutan. Kenapa? Kita menjaga nih muntung orang nang jahil, nang iseng, nang kada kakaruan, nang kada kawalitata menggibahi awak nang olah perkara ya. Itu kan masih tahu di akalani. Oh hendak berkunut juga, baca kunut yang pendek aja. Rabbil firli yang ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Sujud. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbil firli yang ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahu akbar. Berkunut dah. Berkunut. Singkat kunutnya. Kunut ekspres. Tuh kunut ekspres tuh itu. Yang penting ada doa, ada sana. Itu kunut sudah. Dan sholawat untuk Nabi, keluarga dan sahabat. Doanya apa? Rabbighfirli, itu doa. Sana pujiannya apa? Ya Ghafur, kau maha pemaaf ya Allah, kau maha pengampun. Ada tambahi sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Cukup dah. Masih wasallam baik lagi. Di kunutnya jangan bangkat tangan. Rabbighfirli ya Ghafur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Aman. Subuh tak qadha, kunut tagawi, kawan kada berisik. Ini bijak beribadah ngarannya. Yalah, coba ini kena. Mudah-mudahan kada dalam tagawi. Artinya kada dalam pada sembahyang subuh. Coba. Alhamdulillah. Itu nang rancak tertinggal, nang rancak tagawi, tertinggal kunut, lawan tertinggal tasyahud awal. Itu nang paling rancak. Selain itu jarang. Itu tadi 4 sebab lah. Kalau sebabnya ini kedada, lalu berbisa-bisa sujud sahwi, batal sembahyangnya karena menambah gerakan sholat. Paham tak? Soalnya kalau sujud sahwi, belum ada mendengar kabar di Masjid Ampah namanya lah. Di Masjid Ampah, Sabilal Mujahidin kan Sabilal Muhtadin kan. Sembahyang Jumat berkunut. Jujur kata, ini telinga ulun mendengar tentang bujur, tentang kada, ulun kada tahu. Ulun kada sembahyang di Ampah. Ulun sembahyang di Ampah 2 sana. Kada tahu jadi ada kabar sembahyang berkunut tentang bujur, tentang kada, ulun kada tahu. Jadi ulun nak mengupas gitu saja supaya tahu. Kalau misal gara-gara surah itu bermasalah, kada usah berkunut karena surah bukan sunnah ab'ab. Surah bukan rukun qauli. Tidak di 4 sebab ini. Tidak. Tadi sebabnya apa? Tertinggal sunnah ab'ab. Surah bukan sunnah ab'ab. Mengerjakan sesuatu yang sengaja batal. Itu kada sengaja, kada batal. Sengaja pun kada membatalkan. Itu sebatas surah. Memindah rukun qauli, surah bukan rukun qauli. Apa lagi? Iqa'u ruknin fi'liyin, surah bukan rukun fi'li. Berarti tidak ada sebab untuk melaksanakan sujud sahwi. Paham? Jadi paham ini kita tahu apa sujud sahwi ini. Apa nih antik?
Sujud sahwi kadada sebab sholat seseorang batal. Itu kata ulama, kita baca fikih gitu. Karena sebabnya hanya ada 4. Secara ringkas 4. Di kitab lain dia ada lebih dari itu. Oke, kita tambahi. Apalagi bukan sunnah, malah wajib makmum sujud sahwi ketika imam sujud sahwi. Misal imam tertinggal sunnah abad, imam tertinggal qunut, imam tertinggal qunut. Imam tertinggal qunut, lalu imam langsung sujud. Sebelum salam imam sujud sahwi, seluruh makmum wajib ikut sujud sahwi limutaba'ati imamih, karena mengikuti imam. Kalau makmumnya kadang hendak sujud sahwi, fuhsyil mukhalafah yubtilus shalah. Belain pendapat lawan imam yang terang-terangan menentang imam itu batal sembahyang. Apalagi ini sunnah ba'atnya. Batal. Atau misal imam tertinggal tahiyat awal, sunnah abad tuh. Imam harusnya tasyahud awal, tapi imamnya berdiri langsung. Tasyahud awal kadada. Seluruh makmum umpat tasyahud awal. Kenapa? Limutaba'ati imam, mengikuti imam. Kecuali niat mufarakah aja. Cuma kan biasa apa juga mufarakah. Sikap kawan masih berjamaah, kesalahannya tuh kada fatal. Tertinggal rukun tertinggal sunnah abad tuh kada fatal kesalahannya. Masih kawan diumpati. Kalau sudah tertinggal rukun, imam menambah rakaat jangan diumpati. Kenapa nih imam 5 rakaat nih? Kenapa imam maka 5 rakaat jangan diumpati, berdiam. Mufarakah sudah salam berdahulu. Kita guru kada masih, subhanallah. Tuli imamnya. Entah hari hujan bisa gitu. Jadi kayak bentuk kisahnya. Mungkin nang pian malami tahu lah, ulun kada malami itu ada tahu ulun kada sembahyang di ampah, ulun sembahyang di ampah 2. Berarti ini ampah 1 ngarannya. Ulun sembahyang di ampah 2, ulun mau bahas itu, ulun jadi imam situ. Udah tahu jadi kejadian orang. Jadi ada orang bertakon kayak itu. Ujar ulun amun sujud sahwi, menggujur-gujur beliau sujud sahwi, imamnya sujud sahwi. Lalu apa penyebab beliau sujud sahwi? Apa? Kada suah lagi tahaga tetamu lah. Ada tak sebab menyebabkan mesti sujud sahwi? Kita salah membaca surah. Baca sekali salah, baca sekali salah lagi. Hantam qul huwallah selesai dah. Atau makmum nang di sini memadahi. Ini belakang nih fungsinya memadahi imam. Imam salah nih, layau nih, salah belok nih. Madahi. Jangan subhanallah, kita bingung mana salahnya. Mau nenggan surah aja yang salah, ditagurakan, diluruskan, sambungakan. Itu caranya. Mengkadawani menyambungakan, kalau bina salah juga marah-marah kan bisa ditagur subhanallah. Itu sunnah surah itu sunnah hayat. Ditinggal sidin enggak ada apa-apa surah tuh paribahasa tuh membesah-sahan sah. Nah, jadi yang jadi masalah kenapa mesti sujud sahwi? Kalau sujud sahwi tanpa sebab salatnya batal. Itulah kesimpulannya tuh. Saya ingin lagi mahya-hayal. Alamnya enak lah. Jadi kan nyaman nih, kamu paham. Oh, berarti lain. Ada pertanyaan nggak? Itu sebab-sebab sujud sahwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sujud terakhir itu menambahkan dengan doa-doa yang lain? Bolehkah sujud terakhir menambahkan doa-doa yang lain selain subhana rabbiyal a'la? Dan itu disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud. Lalu apa ujar Nabi kelanjutan hadis beliau? Fa'aksiru fihi ad-du'a, maka banyaki doa. Jadi kita waktu sembahyang disuruh membanyaki doa di dalam sujud.
baik itu sujud terakhir atau sujud pertama, ya terserah. Kalimatnya kan fa'aksiru fihi doa, banyaki di situ doa, ujar Nabi. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Nabi kadang mengkaitkan dengan wa huwa fi sajdatin akhirah, misal wa huwa fi sajdah akhirah, dia dalam berada di posisi sujud terakhir. Kada mesti sujud terakhir hendak berdoa lawas. Di setiap sujud kita panjang-panjang boleh, dengan catatan jangan rehat sembahyang berjamaah. Jangan. Karena kelawasan, ada orang hendak ke WC, kena ada orang lagi ditunggu trapel, ada orang lagi ditunggu sales, ada orang ditunggu keluarga, macam-macam, ada yang ditunggu bininya, suruh mingun anak di rumah. Gitulah. Jadi boleh, bahkan disuruh oleh Nabi SAW. Doanya pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa masing-masing boleh di dalam hati, tapi selain bahasa Arab kada boleh banyaring, tidak boleh banyaring. Bahasa kita aja dalam hati ya berdoa, atau bahasa Arab silakan. Doa-doa di Al-Quran banyak Allah ajarkan, bagus-bagus malah doa pilihan Allah, ya jelas bagus kan. Jadi itu jawabannya boleh dan bagus, tapi dengan catatan sembahyangnya jangan pahat jadi imam. Udah jadi imam main-main nang zikir nang 3 kali itu aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar. Sekian orang bila lawas-lawas. Nah, Nabi pun pernah melaksanakan sujud sahwi. Nabi suah jua tertinggal rakaat, sembahyang nang 4 rakaat digawe silin 3 aja suah. Ada riwayat macam itu. Aqsiratis shalah, sahabat. Apakah sembahyang ini sampeyan ringkas wahai Rasulullah? Nusita am qusiratis shalah, apakah engkau dilupakan oleh Allah wahai Rasulullah? Apakah engkau ringkas salat ini? Jadi suah juga Nabi itu apa? Sembahyang itu ada yang 4 rakaat jadi 3, ada yang suah jadi 5, suah juga. Bahkan ada riwayat Ibnu Mas'ud. Apa ujar Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah salat beliau itu lebih, wahai Rasulullah, apakah salat ini sampian tambah? Apakah sembahyang ini pian tambah? Apakah salam sudah? Riwayat salam sudah. Lalu apa ujar Rasulullah? Beliau apa? Ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Nabi hanya menunjukkan aku ini manusia, kayak bukan kamu juga sama manusia. Artinya aku bisa aja kada ingat. Itu kan bisa aja Nabi itu kada ingat. Seorang Nabi kada ingat itu bukan aib. Kenapa? Justru itu berbuah tasyri' bagi umatnya. Kenapa? Karena itu jadi contoh untuk umat. Dan lupanya seorang Nabi itu ya ada banyak kayak itu. Paling sekali, suah 2 kali, suah itu pun apa namanya hanya sebatas memadahkan gasan umat kayak gitu, bahwa itu pernah digawe oleh Nabi juga. Artinya ada papa. Kayak Nabi misal ada riwayat suah juga kami berdiri misal. Ada riwayat madahkan ke itu. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah kededa. Siapa yang meriwayatakan Rasulullah kencing berdiri maka itu bohong. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dalam riwayat lain ada. Kenapa? Itu pun demi mentasyri'kan kepada umat bahwa kencing berdiri itu kada haram, tapi kada baik. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ingat tadi nih, ini kada baik nih.
Apalagi diandalkan rokok misalnya di atas kita, rokoknya nang liwat murahnya pulang. Jangan ada adab, kayak pandang dapat ilmu, ada adab lawan ilmu. Jadi banyak adab yang mesti kita jaga. Di antaranya memuliakan ilmu, di antaranya kitab. Itulah suah Nabi kayak itu dalam riwayat. Ala kulli hal, semuaan yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah demi mensyariatkan, demi memberikan contoh bahwa ini kada papa. Tapi gak Nabi kadang gawe terus-terusan. Nabi suah wudhu sekali-sekali pernah. Nabi pernah wudhu dua kali pernah. Itu hanya memadahkan boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Tapi tetap nang sunnahnya 3 kali itu yang afdal dan itu yang baik. Itulah. Kita lagi. Jadi di dalam ulama mengatakan para nabi itu yang kada boleh kada ingat adalah tentang sesuatu yang mereka diwajibkan untuk menyampaikan. Itu yang kada boleh. Karena mereka wajib tabligh, menyampaikan. Jadi jar Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, wa inna sahwa jaizun 'alal anbiya. Lupa itu boleh dan kada apa-apa untuk para nabi fi ma tariquhu tasyri', selama itu membuahkan hukum syariat untuk umatnya. Itu tadilah kesimpulannya sebagai dasar hukum. Nabi garing menunjukkan nabi manusia, nabi ke pasar, nabi kawin, nabi macam. Tapi guringnya nabi kada kayak guring kita. Itu intinya. Nabi mau lupa, tapi lupanya nabi bukan lupanya kayak kita. Wallahu a'lam, Allah yang tahu itu. Mungkin hanya fisiknya aja yang lupa, tetap hatinya selalu connect kepada Allah. Jangankan rahat mata mereka rahat terjaga, guring aja para nabi lam yanamu qalbuhu. Inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Iyalah. Itu dalam qasidah Al-Burdah. La tunkiril wahya. Terus inna lahu qalban, nabi punya hati, idza namatil ainan, ketika mata beliau tertutup tidur, lam yanami, hatinya tidak tidur. Kalau rahat mata nang guring aja hati kada bakal kada ingat lawan Allah, apalagi rahat bangun itu. Paham ya lah? Ada pertanyaan kah? Habis dari sujud sahwi. Nah, jadi kesimpulannya sujud sahwi itu ada sebab-sebabnya. Yang paling rancak tagawi adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Dan kalau hanya surah saja itu lain sunnah ab'ad. Surah itu sunnah hayat, kada usah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi berarti menambah gerakan sholat yang tidak disuruh oleh syariat, hukum sholatnya batal. Seterusnya sujud tilawati, sujud tilawah. Sujud tilawah. Ada yang menyambat sujud sajadah, sujud tilawah. Ada juga kena sujud syukur. Jadi kada sembarangan, ada tata caranya, ada etikanya. Sembarangan sujud saja ada. Apalagi bersalawat hadap sujudnya mencetak gol. Sejak ada malaikat disuruh Allah Ta'ala menyipak muridnya, disipak, ada beradab. Aurat terbuka ya, mungkin wudu kada, menghadap kiblat kan amun, nyalah. Ulun suah sujud tilawah ada menghadap kiblat, ditempeleng oleh Abuya, goblok peleng, ini bulan terpacul. Kenapa? Sujudnya salah arah. Abuya kini duduk, Abuya ke kursi sini duduk. Kami berdatangan situ santri baca Quran, bertamat bulan Ramadan di pesantren. Sampai ayat wasjud waqtarib. Ujar Abuya, usjudu. Lalu sujud. Nah, sujudnya Abuya pas menghadap kiblat.
Begitulah Abuya di situ marah kiblat. Jadi Abuya cuma turun dari kursi lalu beliau sujud pas marah kiblat. Ada ulun nang di sini sorangan sujud ke situ berhampu kepala kalau Abuya. Jadi sujudnya membelakangi kiblat. Kiblat dipantati. Abuya talah sujud melihat nikah anak di hadapan. Ke sujud maka membelakangi kiblat. Geplok taplak Abuya. Apa ajar sidin? Istaqbilal kiblah ya walad. Ente sujud sana hadap kiblat, apa ngadap Abuya? Berarti membelakangi kiblat ada boleh. So kalau melihat orang main bola, bung nyetak, kaungahan sujud syukur, hadap kiblat begitu gitu. Dan itu disuruh. Dan ada adab-adab yang lain juga kayaknya. Insyaallah mudah-mudahan berumur panjang badan, sehat, afiat, taat beribadah lawan Allah insyaallah dan terus diberikan hidayah dan taufik sehingga selalu berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya kashifal mushkilati a'lim as-sayri wal khatiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa muslimin amal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an halalan thayyiban wa rizqan sam'adatu wal 'afiyah la tu'adzibna 'alaihi wa minka ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.